Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari dengan NIM 2230103068. Saya dari MPI 22C. Ya. Perkenalkan, nama saya Yosi Andriani dengan NIM 2230101082 dari MPI 22C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pendidikan. Yang pertama, yang terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Menurut Bintoto Djokroaminoto, perencanaan adalah proses penyusunan tindakan secara metodis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sengaja dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pengertian perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan, yang melibatkan analisis, perumusan, penimbangan, dan pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan tersebut harus memiliki konsisten internal, yaitu berpegang teguh pada prinsip dan berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lainnya, baik dalam bidangnya sendiri maupun dalam bidang pembangunan lainnya. Selanjutnya, tujuan perencanaan pendidikan. Menurut pendapat Udin Saifuddin, ada beberapa tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan adalah metode atau teknik untuk mengenali dan mendokumentasikan perubahan. Yang kedua, perencanaan memberikan bimbingan kepada administrator dan non-administrator. Yang ketiga, perencanaan juga dapat mengurangi atau sama sekali mencegah pelaksanaan operasi yang tidak perlu dan yang berlebihan. Yang keempat, persiapan menciptakan tujuan dan pedoman yang akan membuat pengawasan lebih mudah. Selanjutnya, manfaat perencanaan pendidikan. Menurut Rusdiana tahun 2019 menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat perencanaan pendidikan. Yang pertama, standarisasi dalam bidang pelaksanaan program dan pengawasan program dari pimpinan sekolah atau kepala sekolah kepada anggota atau warga sekolah. Kedua, pedoman program kegiatan kelembagaan atau sekolah. Ketiga, pemanfaatan sumber daya. Keempat, evaluasi program pendidikan. Selanjutnya, karakteristik, prinsip, dan syarat perencanaan pendidikan. Selanjutnya, karakteristik perencanaan pendidikan. Menurut Aisyah, ada beberapa karakteristik perencanaan pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan latihan pembelajaran yang direncanakan merupakan tanda persiapan yang baik. Yang kedua, dalam hal tujuan, percabangan, dan tujuan sosial, bentuk, dan manajemen. Yang ketiga, agenda rapat dan jadwal cara yang dihasilkan secara konseptual. Yang keempat, ide aktif yang menjamin keteraturan diciptakan secara adaptif, membuat kontradiksi tidak terpikirkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, prinsip interdisipliner, yaitu yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu atau berbagai cara hidup. Yang kedua, prinsip fleksibel, yaitu yang membutuhkan kemampuan beradaptasi, dinamis, dan tanggap terhadap perkembangan atau perubahan masyarakat. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi, yaitu yang menyatakan bahwa perencanaan pendidikan itu harus berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan matang atas sumber-sumber daya yang tersedia agar efektif dan berguna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, prinsip perkembangan perubahan, yaitu terus mendukung dan memberi kesempatan kepada seluruh insan sekolah untuk menggarap dan memajukan berbagai perubahan layanan pendidikan yang lebih bermutu sesuai dengan perannya masing-masing. Yang kelima, prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan itu harus berdasarkan pada data yang telah tersedia, analisis yang rasional terhadap kebutuhan, dan menggunakan tahap-tahap sistematis dalam mencapai tujuan program yang jelas dan yang berkelanjutan. Yang keenam, prinsip kooperatif dan komprehensif, yaitu yang menyatakan bahwa rencana yang dibuat dapat menginspirasi dan menumbuhkan pola pikir kerja tim kepada semua siswa. Yang ketujuh, prinsip pengembangan sumber daya manusia, yaitu keefektifan program pengembangan pendidikan tergantung pada perencanaan pendidikan yang disusun dengan baik yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan sumber daya manusia yang paling efektif.
Syarat-syarat perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan di lembaga pendidikan harus fokus pada tujuan tertentu. Yang kedua, kesederhanaan, realisme, dan kepraktisan harus diutamakan dalam perencanaan. Yang ketiga, komprehensif dan mencakup semua deskripsi, daftar tindakan, dan serangkaian latihan untuk mempermudah implementasi. Yang keempat, bersikaplah fleksibel sehingga mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, kebutuhan, dan kondisi. Yang kelima, hindari pengulangan saat menerapkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Rika Wulandari tersebut. Baiklah, yang saya bahas adalah tentang prosedur perencanaan pendidikan. Jadi, prosedur perencanaan pendidikan terdapat 3 buah prosedur. Yang pertama, perencanaan partisipasi. Yang kedua, forecasting. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Baiklah, maksud dari perencanaan partisipasi itu perencanaan pendidikan yang mencakup berbagai tentang administrasi suatu lembaga pendidikan yang sebagai pendukung dari perencanaan pendidikan, yaitu yang melibatkan pemerintahan daerah, pusat, tokoh masyarakat, dan lembaga sekolah dan pendidik. Selanjutnya ada forecasting, yaitu prediksi ke depan dalam dunia pendidikan agar sebuah lembaga pendidikan itu tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan, di mana pembuatan kebijakan kepentingan utama dalam sebuah pendidikan, lalu mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian hasil tersebut diserahkan kepada administrasi sekolah. Selanjutnya yaitu ada materi tentang implementasi dan proses perencanaan pendidikan. Adapun maksud dari implementasi yaitu tindakan yang dilakukan agar terciptanya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan keputusan kebijakannya. Jadi sebuah implementasi itu berkaitan dengan proses perencanaan pendidikan, yaitu pertama, proses perencanaan pendidikan yaitu terdapat menekankan setiap proses pembelajaran agar sesuai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan yang dilakukan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, proses perencanaan pendidikan menyusun terkait pembelajaran dari pembelajaran hingga evaluasi sebuah proses pembelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.